Selamat pagi anak-anak. Wah, senang sekali ya kita bertemu lagi di dalam ibadah anak. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sudah siap untuk mengikuti ibadah anak bersama? Wah, anak-anak sudah duduk manis bersama dengan orang tua, ada yang duduk sendiri, hebat. Nah, kita akan memulai ibadah anak ini. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Yuk anak-anak, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami akan memulai ibadah anak ini. Tuhan tolong agar kami boleh terus bersukacita di sepanjang ibadah anak ini. Kami boleh mengikuti dengan sungguh-sungguh. Kami percaya Tuhan hadir di dalam puji-pujian yang kami nyanyikan. Tuhan juga hadir di dalam firman yang nanti kami dengarkan. Bahkan segala aktivitas yang kami lakukan, Tuhan juga memberkati. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang kasih oleh Tuhan Yesus, kita sudah memasuki bulan Desember. Nah, anak-anak, biasanya kalau bulan Desember itu cuacanya itu sudah mulai masuk musim penghujan. Dan biasanya sudah mataharinya mulai tertutup dengan awan. Tetapi kasih Tuhan itu tidak akan pernah hilang. Seperti matahari yang walaupun tertutup dengan awan, tetapi matahari masih menyinari bumi dengan sinarnya yang terang. Nah, kita saat ini mau nyanyikan pujian dengan judul Matahari Bersinar Terang. Hijaulah senang, harum semerbak bunga di padang. Semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang Esa, kan memuji nama Tuhan yang Esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang. Semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang Esa, kan memuji nama Tuhan yang Esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang. Semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang Esa, kan memuji nama Tuhan yang Esa. Selamat pagi anak-anak. Bu Christine senang sekali hari ini dapat beribadah bersama anak-anak secara online. Hari ini kita memasuki minggu Advent kedua. Selama masa Advent ini kita menyiapkan diri untuk menyambut Natal, merayakan kelahiran Kristus, Sang Juru Selamat dunia. Nah anak-anak, tema kita minggu ini adalah taat walau sukar. Kita mau belajar dari Ibu Maria, Ibu bayi Yesus. Dan firman Tuhan diambil dari Injil Lukas 1 ayat yang ke-26 hingga ayat yang ke-38. Nah, anak-anak bisa membaca sendiri di rumah masing-masing. Anak-anak yang kecil bisa minta tolong papa, mama, atau kakak untuk membacakannya untuk anak-anak. Bu Christine mau menceritakannya buat anak-anak. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh
kembali bersama-sama beribadah pada Tuhan. Saat ini kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Tuhan berkati kami, Tuhan mampukan kami untuk mengerti dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, di sebuah kota bernama Nazaret, hiduplah seorang gadis, seorang perawan yang bertunangan dengan seorang laki-laki bernama Yusuf dari keluarga Daud. Namanya, anak-anak pasti tahu ya, namanya adalah Maria. Nah suatu hari ketika Maria sedang berada di rumahnya, seorang malaikat bernama Gabriel masuk dan menyapanya. Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Wah anak-anak, Maria terkejut mendengar perkataan itu dan bertanya-tanya dalam hatinya, apa artinya salam itu? Anak-anak, lalu malaikat itu melanjutkan perkataannya. Malaikat itu berkata bahwa Maria telah mendapat kasih karunia dari Tuhan. Ia akan mengandung seorang bayi laki-laki dan melahirkannya. Dan bayi itu bukan sembarang bayi, melainkan seorang juru selamat yang akan menyelamatkan manusia dari dosa. Oleh sebab itulah bayi itu harus dinamai Yesus yang artinya juru selamat. Anak-anak, ketika Maria mendengar hal itu, ia menjadi bingung. Bagaimana mungkin dia mengandung seorang bayi padahal dia belum memiliki suami? Tentu saja hal itu tidak mungkin terjadi menurut pikiran manusia. Tapi hal itu dapat terjadi kepada Maria. Maria akan mengandung dari Roh Kudus. Bahkan anak-anak, saudara Maria yang bernama Elisabet pun sudah mengalami mujizat dari Tuhan. Selama ini Elisabet dan Zakaria suaminya sangat merindukan seorang anak. Akan tetapi hingga di usia tua mereka tidak memiliki anak. Anak-anak, akan tetapi pada akhirnya Tuhan menjawab doa mereka. Elisabet pun mengandung. Wow, luar biasa ya. Tuhan Allah adalah Tuhan yang penuh kuasa. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Jadi, meski belum bersuami, Maria dapat mengandung oleh kuasa Tuhan. Tetapi tahukah kalian, pada zaman itu, jika ada seorang gadis yang mengandung sebelum menikah dan diketahui oleh orang lain, hukumannya sangat berat. Gadis itu bisa saja dihukum mati. Hukuman yang sangat mengerikan, bukan? Meski demikian, apakah Maria menolak untuk menuruti perkataan malaikat Gabriel? Tidak, anak-anak. Sebaliknya, Maria bersedia menaati kehendak Tuhan dengan sepenuh hati. Ia tetap percaya kepada Tuhan, walau untuk menuruti kehendak Tuhan itu sulit dan bisa saja mengalami hukuman berat. Maria berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Anak-anak, sekarang Bu Christine mau tanya, lebih mudah dan menyenangkan mana? Melakukan kehendak diri sendiri atau melakukan kehendak Tuhan? Anak-anak,
Firman Tuhan dalam kitab Keluaran 20 ayat 8 berkata demikian. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Lalu diulang lagi dalam kitab Ulangan 5 ayat 12. Bu Christine bacakan ya. Ulangan 5 ayat 12. Tetaplah ingat dan kuduskanlah hari Sabat seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Nah, sekarang ini hari Minggu, waktunya beribadah. Lalu mama atau papa mengingatkan, anak-anak, sekarang waktunya ibadah Minggu. Padahal anak-anak masih ngantuk, belum mau bangun. Atau malah sudah bangun dari pagi tapi sudah asik bermain game. Bu Christine sekarang tanya lagi, lebih mudah mana? Melakukan kehendak sendiri atau melakukan kehendak Tuhan? Satu lagi kita baca ya, dari Kolose 3 ayat yang ke-20. Kolose 3 ayat yang ke-20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Anak-anak lagi asik main game atau nonton TV. Lalu mama panggil, anak-anak waktunya makan. Atau anak-anak waktunya mandi. Apa yang biasanya anak-anak lakukan? Langsung taat atau tawar-menawar terlebih dahulu? Bentar lagi mak, lagi nanggung nih. Itu ya. Seringkali, bahkan banyak kali, terasa lebih mudah dan menyenangkan melakukan kehendak atau keinginan sendiri daripada melakukan kehendak Tuhan, bukan? Mengapa? Karena seringkali kehendak Tuhan itu sulit dan penuh resiko seperti yang dialami oleh Maria. Tuhan berkenan memilihnya untuk menjadi ibu juru selamat manusia, Sang Mesias yang telah dijanjikannya. Hanya saja ia belum bersuami dan mengandung sebelum menikah itu besar risikonya. Maria akan menanggung rasa malu yang besar. Dan bukan saja Maria, seluruh keluarganya akan ikut menanggung malu. Lalu pertunangannya dengan Yusuf juga bisa saja putus. Yusuf bisa saja tidak menerima tunangannya mengandung sebelum mereka menikah. Dan resiko yang paling besar adalah Maria bisa menerima hukuman mati karena mengandung sebelum menikah adalah pelanggaran berat. Anak-anak, bagaimana kalau anak-anak seperti Maria berada di posisi yang sangat sulit untuk menuruti firman Tuhan? Apakah anak-anak bersedia menuruti kehendak Tuhan? Anak-anak, respon Maria sungguh sangat luar biasa. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Sebuah sikap iman yang teguh kepada Tuhan. Maria memilih untuk menuruti kehendak Tuhan dengan penuh iman, walaupun itu sangat sukar. Karena Maria beriman teguh kepada Tuhan, Maria bisa taat walau sukar. Anak-anak, menaati kehendak Tuhan itu tidak mudah. Akan tetapi kita harus tetap melakukannya dengan sepenuh hati dan percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena itulah yang dikehendaki Tuhan dari kita, anak-anak yang dikasihinya. Nah, sekarang kita mau menghafalkan ayat hafalan kita hari ini.
Ayat hafalan kita dari Lukas 1 ayat 38a. Kita mau menghafal respon Maria ini, respon imannya yang teguh sehingga dia bisa tunduk dan taat kepada kehendak Tuhan, ya. Lukas 1 ayat 38a. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Kita ulangi ya. Lukas 1 ayat 38a. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Sekali lagi, kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Nah anak-anak, melalui firman Tuhan ini kita mau terus belajar. Semakin hari kita mau menjadi anak-anak yang semakin taat kepada Tuhan, karena itulah yang dikehendaki Tuhan untuk kita lakukan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami diingatkan oleh firman Tuhan. Kami boleh belajar dari sikap Ibu Maria yang memiliki iman yang teguh kepada Tuhan, sehingga Maria bisa taat kepada kehendak Allah. Nah anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh kembali diingatkan firman Tuhan. Kami boleh kembali belajar dari Ibu Maria yang beriman teguh kepada Tuhan, sehingga Maria bisa tunduk, bisa taat kepada kehendak Tuhan. Kami mohon Tuhan, tolong kami, supaya kami pun bisa menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang kasih oleh Tuhan Yesus, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang saatnya kita akan memberikan persembahan. Anak-anak masukkan uangnya ke dalam amplop, dan kemudian anak-anak bisa masukkan uang persembahan anak-anak ini di dalam kotak yang sudah anak-anak buat waktu yang lalu. Nah, kita juga akan mengiringi persembahan kita dengan pujian bagian refren, "Terima kasih Tuhan." Anak-anak, mari kita membawa persembahan kita di dalam doa. Tuhan, kami membawa persembahan yang sudah kami persembahkan. Kiranya persembahan ini boleh senantiasa dipakai untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan, dan biarlah hidup kami juga boleh menjadi persembahan yang hidup, memuliakan nama Tuhan di setiap apa yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Anak-anak yang kasih oleh Tuhan Yesus, kita bersyukur kalau kita boleh belajar lewat firman Tuhan. Kita boleh belajar tentang ketaatan walau sukar. Nah, anak-anak, kita juga nggak boleh ragu-ragu untuk mengikut Tuhan Yesus. Kita akan pujikan pujian "Tiadaku Ragu Lagi". Anak-anak, hari ini kita akan membuat hiasan malaikat dari piring kertas seperti ini. Nanti anak-anak bisa meletakkannya di atas meja belajar atau juga bisa digantung di pohon Natal. Perlengkapan yang kita perlukan ada ballpoint untuk menggambar, lalu lem, cutter, gunting, dan Bu Christine gunakan alatnya buat ngeplong ya, untuk membuat bulatan kertas yang bulat. Lalu bahan yang kita perlukan, satu piring kertas warna putih. Ini Bu Christine gunakan yang diameternya 23 cm. Tapi anak-anak bisa gunakan ukuran berapapun. Nanti hasilnya hiasan malaikat anak-anak akan mengikuti besarnya, mengikuti piring yang anak-anak gunakan. Nah, nanti kalau misalnya di rumah nggak ada piring kertas, anak-anak juga bisa menggunakan kertas karton BC biasa ya. Tinggal dibuat lingkaran sesuai dengan ukuran kertasnya ya. Lalu juga butuh kertas hitam seperti ini ya. Anak-anak bisa pakai kertas lipat ukuran 5 x 8 cm. Ini nanti kita gunakan untuk buat rambutnya. Lalu untuk menghias, Bu Christine gunakan pita emas seperti ini. Ya, anak-anak bisa gunakan apapun yang ada di rumah untuk menghias. Oke, sekarang kita mulai untuk membuatnya.
Yang pertama, piringnya ini dilipat menjadi 2 bagian, ya, seperti ini. Lalu anak-anak yang belum terbiasa menggunakan cutter boleh langsung menggunting, ya, menjadi 2 bagian. Di sini Bu Christine langsung gunakan cutter. Setelah itu sekarang kita mau membuat badannya, ya, yang seperti ini, roknya itu kita lipat menjadi 3 bagian. Jadi yang bagian ini ke sini, lalu yang satunya lagi ke sini. Oke, kemudian kita beri lem, lalu ditutup dan ditahan sebentar supaya lemnya kering, baru dilepas. Lalu sudah, kita sisihkan sebentar. Lalu piringnya yang sebahagian lagi kita lipat kembali menjadi 2 bagian. Dan kita gunting lagi seperti tadi, ya anak-anak. Kemudian kita ambil yang bagian ini, ya. Bagian ini kita gunting. Untuk nanti kita gunakan sebagai lengan. Kita buat lengannya. Ini kita bagi 2, ya. Lalu kita bentuk oval gitu, ya. Satunya lagi. Oke, sama rata. Lalu kita sisihkan sebentar, ini sama panjang. Lalu yang ini kita gunakan untuk membuat kepalanya. Anak-anak kalau nggak ada alat ini, anak-anak bisa gunakan jangka, ya, buat diameter kira-kira 5 cm. Kepalanya ini nanti kita tambahkan rambut, ya. Kita tambahkan yang hitam, kertas hitam tadi 5 x 8 cm, kita lipat bagian atasnya sedikit. Lalu kita beri lem. Kita tempelkan. Kita gambarkan wajahnya. Nah, sekarang bagian kepalanya ini kita tempelkan ke badannya nanti seperti ini, ya. Kita beri lem di bagian atasnya sini. Lalu dipasangkan. Dengan bagian yang satunya lagi ini kita buat sayapnya, ya. Kita buang yang bagian ada gelombang-gelombangnya itu. Sekarang kita lipat kembali menjadi 2 bagian. Lalu kita gunting lagi, anak-anak bisa pakai gunting. Sekarang kita beri lem di bagian ujung-ujungnya untuk kita tempelkan sebagai sayap. Nah, sekarang untuk tangannya ini kita lipat bagian ujungnya ini untuk buat penahan, ya. Satu sini, lalu satunya lagi. Dilipat seperti ini untuk kita beri lem. Ya, seperti ini ya anak-anak. Nanti yang ini untuk tangan sebelah sini. Ya, yang satu tangan sebelah sini, yang satu tangan sebelah sini. Sekarang kita beri lem dulu. Beri lem di bagian ujung-ujungnya tadi. Selesai. Dipegang sebentar anak-anak biar lemnya kering dulu, baru kemudian dilepas. Lalu kalau anak-anak mau meletakkannya di meja seperti ini. Oh, Bu Christine lupa, kita mau hias dulu sebentar ya. Kita mau hias sedikit dengan pita. Nah, untuk menghias pita, kita beri lem di bagian bawah.
Lalu bagian belakangnya sedikit. Kemudian kita beri pita. Bagian sayapnya juga kita beri sedikit hiasan. Kita beri lem dulu juga di ujung-ujungnya. Ya, kita tambahkan pitanya. Nah, sekarang sudah selesai. Kalau anak-anak mau meletakkannya di meja, bisa seperti ini. Kalau anak-anak ingin menggantungkannya di pohon Natal, anak-anak tinggal menambahkan pita ataupun juga bisa tali apa yang bisa anak-anak gunakan di rumah. Setelah kita mengikuti ibadah anak ini, kini waktunya anak-anak, khususan semuanya untuk melanjutkan kegiatan. Nah, sebelum melanjutkan kegiatan, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mengikuti ibadah anak. Kiranya ibadah yang kami ikuti boleh terus kami lakukan di dalam hidup kami, sehingga hidup kami boleh dipenuhi dengan sukacita Tuhan, dan kami terus memiliki ketaatan seperti Ibu Maria. Terima kasih Tuhan, tolong kami dalam segala aktivitas kegiatan kami sepanjang hari ini, sepanjang minggu ke depan. Tuhan menyertai kami. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.